Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe di channel Rumah Abi, subscribe dulu ya. Dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean informasi yang terbaru dari kami. Oke, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan ini adalah pengertian rumah. Apa sih rumah itu? Menurut teman-teman, rumah itu apa? Rumah adalah sebuah bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul suatu keluarga, yakni sebuah bangunan bagi tempat seluruh anggota keluarga berdiam dan melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari. Rumah bisa menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan energi bagi penghuninya. Rumah yang menjadi impian banyak orang pastilah yang megah, dengan desain interior menarik dan peralatan yang canggih yang mengisinya. Namun sesungguhnya makna rumah tidak hanya diukur dalam bilangan materi teman-teman, di mana ada cinta dan kasih di dalamnya. Tentu rumah yang sederhana pun akan menjadi bak istana karena kebahagiaan yang menyertainya. Gimana teman-teman, setuju nggak? Kalau saya sih setuju banget. Unsur terpenting dari sebuah rumah adalah keharmonisan individu yang berada di dalamnya, yakni sebuah keluarga teman-teman. Dengan kata lain, keluarga adalah rumah tempat berpulang segala resah dikala dunia menjauhi hanya satu tempat yang akhirnya terpatri di dalam hati. Seberapa jauh pun perjalanan yang akan ditempuh menyeberang samudra, sekalipun hanya satu kebahagiaan untuk dapat kembali, yakni ke rumah berkumpul bersama keluarga. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki sebuah rumah, pahami dulu ya arti rumah yang sesungguhnya itu apa sih. Namun pahamilah, keluarga bukan hanya sekedar tempat pelampiasan ketika dunia mengalahkanmu. Tangan memang selalu terbuka, tapi adakah tega kembali hanya untuk sebuah kebutuhan dan pergi ketika di atas awan? Rumah yang diisi dengan kasih sayang tentu akan memberikan rasa nyaman dan keharmonisan. Tetapi bukankah hal itu harus dibangun bersama? Sejatinya rumah tak hanya sekedar tempat berteduh dari panas dan hujan, namun di dalamnya dapat dirasakan ada kehangatan, kesejukan bagi penghuninya. Nah, keluarga adalah sebuah rumah, hal paling berharga dari segelinting permata. Di dalamnya ada kehidupan bersama atas anugerah Tuhan yang telah ditentukan, diciptakan bersama dalam satu ikatan darah. Bukan hanya sekedar materi semata yang menjadi tolak ukur adanya sebuah kebahagiaan, namun rasa kebersamaan yang tidak lekang ditelan masa. Jika seluruh penghuni rumah menyadari akan pentingnya kedekatan antar satu dan lainnya di dalam keluarga, niscaya suasana harmonis bukan hal sulit untuk dirasakan. Setuju nggak teman-teman? Dalam rangka menciptakan suasana keluarga yang harmonis, hal-hal kecil justru menjadi poin penting. Sebagai contoh, dengan beberapa waktu untuk berkumpul, berbagi cerita, bahkan menikmati quality time bersama teman-teman. Hal tersebut bisa menjadi waktu yang sangat tepat untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Selain itu,
kita akan merasakan bahwa masing-masing dari keluarga kita dihargai sebagai anggota keluarga yang utuh. Oleh karenanya, sesibuk apapun, maka sempatkanlah beberapa saat dengan meluangkan waktu untuk sekedar kumpul bersama keluarga dan menjalin komunikasi yang baik sehingga suasana keluarga menjadi lebih nyaman dan bukan tidak mungkin tercipta suasana home sweet home. Gimana teman-teman dari materi barusan? Jadi kalau disimpulkan sih, kira-kira sih rumah itu nggak harus mewah teman-teman. Yang penting rumah itu cukup dan nyaman, kira-kira sih seperti itu ya. Dan kalau bisa jalinlah sebuah keharmonisan di rumah tangga teman-teman semua. Contohnya nih, kalau misalkan buat bapak-bapak, misalkan begini, jika bapak-bapak pulang kerja, maka sesampainya di rumah mungkin sempatkanlah waktu untuk keluarga. Misalkan bapak-bapak pulang jam 5 sore atau jam 6 sore, mungkin sekedar ngobrol setelah itu kan bisa. Jadi jangan selalu istilahnya kayak cuman main HP terus gitu sih ya. Ini sih buat pengingat buat saya juga sih. Jadi dimana posisi kayak saya pulang kerja itu kadang malam jam 8 jam 9 itu, kalau misalkan anak-anak masih bangun ataupun anak-anak belum tidur ya disempetin lah ngobrol-ngobrol sedikit. Yang penting ada suasana rasa tercipta kenyamanannya di situ teman-teman. Dan buat ibu-ibu nih, misalkan bapak-bapaknya libur kerja gitu ya, diajaklah mungkin kemana gitu kan, ataupun hal-hal lain yang sekiranya dibutuhkan agar tercipta suasana nyaman di rumah itu teman-teman. Nah, di masa pandemi seperti ini, untuk hal-hal agar tercipta rasa kualitas yang nyaman di rumah, harusnya sih sangat berpeluang besar teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman yang posisi kayak bekerja dari rumah ataupun lain sebagainya. Harusnya hal seperti ini dimanfaatkan ya teman-teman. Oke. Ya, video ini memang saya tujukan buat pengingat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman semua. Kalau untuk masalah rumah ini adalah rumah salah satu unit di perumahan Suvarna Sutra, di mana ini adalah tipe rumah yang sebenarnya sih yang tipe lain sudah pernah di-upload ya, sudah pernah ditayangkan. Namun yang tipe ini belum teman-teman. Ini tipe 8 x 20 meter. Tipe apa tadi kalau nggak salah. Nah, buat teman-teman ataupun buat bapak-bapak ibu yang sedang mencari rumah di daerah mungkin Tangerang Selatan, Serpong, ataupun di Tangerang Kota, Tangerang Utara. Jika bapak ibu ingin berminat untuk minta tolong saya, Mas, misalkan gini, Mas, saya ada budget nih, misalkan 300, 400, atau 500 juta, saya pengen cari rumah di daerah, misalkan BSD gitu. Rekomendasinya rumah apa sih? Boleh silakan teman-teman, bisa tanya saya teman-teman. Kebetulan juga kan saya juga sering mereview beberapa rumah yang kira-kira rumah bagus di mana, rumah ini di mana, recommended enggak dengan budget teman-teman, mau yang spek seperti apa, nanti bisa tanya saya. Kebetulan juga saya salah satu agensi teman-teman di daerah Tangerang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nanya-nanya soal seputar rumah, sedikit-sedikit saya sudah ngerti teman-teman. Jadi jangan sungkan-sungkan, oke? Dan buat
tipsnya buat teman-teman yang ingin mencari rumah. Kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa tanyakan saya, dan di sini tipsnya saya akan sharingkan teman-teman ya. Pertama sih, teman-teman boleh lihat developernya. Siapa sih developernya ya kan? Track recordnya seperti apa? Kira-kira project-project yang sudah dikembangkan itu projectnya ada apa aja, dan perkembangannya mungkin dari akad sampai serah terima, kira-kira pembangunannya seperti apa, berapa lamanya, lancar atau enggaknya gitu teman-teman. Terus jika misalkan teman-teman pengen beli rumah dengan cara mungkin KPR ya ataupun installment, nanti ditanyakan juga cara bayarnya seperti apa. Dan kalau misalkan rumah dengan spesifikasi khusus, perhatikan juga paling penting sih lokasi teman-teman. Lokasi itu hal yang paling penting ya. Jika teman-teman membeli rumah hanya untuk sebuah investasi, hanya digunakan untuk aset, artinya rumah itu nggak teman-teman tempatin ya. Ya mungkin teman-teman akan mengedepankan kira-kira kalau misalkan teman-teman beli rumah ini untuk jangka waktu mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ke depan, kira-kira tempat ini tuh akan majunya ataupun perkembangannya seperti apa. Untuk daerah Tangerang Selatan itu sudah sangat maju teman-teman, termasuknya kayak BSD, di Alam Sutra, di Serpong, itu udah daerah-daerah yang notabene harga tanahnya itu sudah melambung tinggi sih kalau menurut saya. Dan sepengalaman saya dan sepandangan saya sih, untuk perkembangan ataupun pembangunan untuk daerah sekarang ini lebih condong ke Jakarta sebelah ke arah barat teman-teman. Jakarta, Tangerang, nanti akan pokoknya sekitar Serpong ke barat lagi. Kira-kira sih kalau menurut saya perkembangannya akan maju ke situ. Dan akan banyak sekali pembangunan infrastruktur. Mungkin kayak contohnya ada apa ya, itu tol teman-teman, tol Serpong Balaraja yang ke bandara. Nanti akan melewati juga Tangerang Utara, juga di situ nanti akan banyak pembangunan. Kira-kira sih untuk 5 tahun 10 tahun ke depan beli rumah itu nggak salah teman-teman, sangat worth it. Jadi investasi yang cukup menguntungkan buat properti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin berminat beli rumah, silakan WA saya di 0856 8227 485. Oke teman-teman, ditunggu video-video berikutnya dari channel Rumah Abi. Channel ini dibuat bertujuan agar teman-teman bisa dapat referensi untuk mendesain rumah, untuk membangun rumah, dan juga jika teman-teman ingin membeli rumah, bisa untuk referensi beberapa pilihan rumah yang recommended sesuai dengan budget dan kriteria teman-teman semua. Jadi dengan saya Ayah Abi, jangan sungkan-sungkan ya tanya saya. Oke teman-teman, semoga video-video di channel Rumah Abi selalu menginspirasi teman-teman semua, selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga apalagi nih teman-teman. Oke, silakan saya buka tanya jawab di kolom komentar, ataupun jika teman-teman banyak kritik dan saran mengenai channel ini untuk perkembangannya seperti apa, untuk kedepannya saya harus gimana, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.